Bagaimana cara hidup bahagia meskipun terkena musibah? Akhil karim, barakallahu fikum. Ketenangan itu didapatkan pada 3 hal. 1, mensyukuri nikmat Allah. 2, bersabar atas musibah. 3, bersabar dengan takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun bahagia. 3. 1, syukuri nikmat. Allah akan menambahkan dan memberkahi. 2, ya, bersabar atas musibah. Dan ketahuilah apa yang menimpa Anda ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada hikmah dan kebaikan yang Allah inginkan untuk Anda. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadikan ini kaidah dalam hidup antum. Boleh jadi ada sesuatu yang Anda benci, namun ada kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Makanya Nabi mengatakan, ajaban bi amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu baik. In asabathu sarra syakar. Ketika dia tertimpa mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Dan kesyukuran itu baik baginya. Wa in asabathu dharra. Jika dia tertimpa kesulitan, sabar. Dia bersabar. Wa kana khairan lahu. Dan kesabaran itu baik baginya. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kemudian yang ketiga adalah ridha dengan takdir Allah apa yang terjadi pada diri Anda. Pasrahkan diri pada Allah. Ya, makanya Ubadah ibn Samit pernah mengatakan, innaka lan tadhuqa ta'mal haya hatta ta'lama ma asabaka lam yakul liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakul liyusibak. Engkau tidak akan pernah merasakan nikmatnya hidup sampai engkau meyakini apa yang sudah ditakdirkan untukmu tidak ada yang mampu untuk menghalanginya, dan apa yang bukan untukmu tidak ada yang mampu untuk memberikannya. Dan ingat, tidak semua yang Anda inginkan itu baik bagi Anda. Dan sebaliknya, tidak semua yang tidak Anda raih itu buruk bagi Anda. Kemudian saya nasihatkan, akhi, perbanyak membaca Al-Quran. Tidak ada obat yang lebih manjur untuk mengobati kegalauan hidup dan kekerasan hati melebihi membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Dan perbanyak zikir. Ya, dan juga bermunajah, pasrahkan, tumpahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Kalau antum rutin mengerjakan ini, insyaallah tabaraka taala kesulitan itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Apakah puasa saya batal ketika saya menelan ludah saya yang telah bercampur air bekas waktu saya mengambil air wudu, kumur-kumur? Apakah hukum kumur-kumur ketika berpuasa? Kumur-kumur ini ayuhal ikhwah al-akarim ya termasuk di antara yang diperintahkan ketika kita berwudu, at-tamadmud, ya. Kemudian ditambah dengan al-istinsyaq, dihirup naik. Ya, jadi caranya begini, ambil air 1 kali saja sebagaimana sifat wudu Nabi yang dipraktikkan oleh Utsman ibn Affan dan riwayat-riwayat yang sahih dari beliau. Ya, Utsman pernah mempraktikkan amalian secara praktik dan beliau mengatakan ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa kama tawadda'tu. Ya, saya melihat Nabi berwudu sebagaimana saya berwudu. Ya, dan di antara kaifiahnya adalah kalau berkumur-kumur, mengambil air, ya, kemudian separuhnya dimasukkan ke mulut, kemudian separuhnya dinaikkan ke hidung. Dihirup, kemudian dipegang hidung kita dengan tangan kiri seperti ini dan disemburkan. Ini yang disebut dengan, menariknya adalah istinsyaq dan mengeluarkannya disebut dengan istinthar. Ya, dan kata Nabi, balik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Perdalam ketika engkau istinsyaq, kecuali ketika engkau dalam keadaan berpuasa. Ya, jadi sunnahnya kalau kita tidak berpuasa, hirup dalam-dalam, kemudian semburkan. Kumur-kumur juga demikian. Dan kumur-kumur itu dimasukkan air ke mulut, kemudian digoyangkan, kemudian dikeluarkan. Jangan ditelan. Kalau ditelan bukan kumur-kumur namanya. Ya, minum. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah kumur-kumur seperti itu, ayuhal ikhwah, ya, dan kita misalnya sementara berpuasa sebagaimana pertanyaan ini sudah keluar semua, ya, dan ada yang masuk ke dalam kerongkongan kita ini sudah di luar dari kendali kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya. Jadi jangan lagi ada syaitan yang datang mengatakan puasamu batal, puasamu batal. Ya, sehingga akhirnya dia takalluf, memberat-beratkan diri, meludah terus. Ya, ini tidak benar. Ini waswas dari syaitan. Jadi teruskan puasa Anda dan puasa Anda sah insyaallah, wallahu tabaraka taala alam. Kenapa saya melihat sebagian ikhwah ketika di akhir salat subuh kaki kirinya tidak dimasukkan di bawah kaki kanannya? Apa dalilnya? Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan semua salat
tasyahud akhirnya kaki kanan ditegakkan kemudian dimasukkan kaki kiri, dari madhab Asy-Syafi'i rahimahumullah tabaraka taala. Sebahagian ada yang mengatakan bahwasanya semua akhirnya itu tetap kaki ditegakkan dua-dua ya, dan diduduki yang sebelah kiri ya. Sebagian ada yang mengatakan, dan ini madhab Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah tabaraka taala, bahwa setiap salat yang dua rakaat ya maka posisinya adalah kaki ditegakkan, nasabal yumna wa jalasa ala al-yusra, sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi rak'ataini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk di rakaat yang kedua, nasabal yumna wa iftarasha al-yusra, Nabi menegakkan kaki kanannya kemudian menduduki kaki kirinya. Jadi ini khilaf mu'tabar di kalangan para ulama kita, semuanya ada dalilnya dan boleh dilakukan sesuai dengan apa yang kita yakini, dan tidak boleh saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Ustaz, bagaimana caranya meninggalkan kezaliman? Tinggalkan ya dengan 5 syarat. Ikhlas karena Allah, kemudian tinggalkan kezaliman, menyesali apa yang terjadi, bertekad untuk tidak lagi berbuat zalim, kemudian sebelum waktunya tertutup, dan karena ini menyangkut dengan manusia, kata Nabi, man kana li akhihi madlaman falyatahallalu min qabli an la yakuna dinarun wala mata'. Siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, minta kehalalan darinya sebelum datang satu hari di mana tidak ada lagi manfaatnya harta benda yang kita miliki. Karena di hari kiamat orang yang zalim itu akan bangkrut dan merugi karena dibayarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan harta, tetapi bil hasanat was sayyiat, dengan kebaikan dan pahala yang sudah kita kerjakan dan keburukan yang dicampakkan kepada kita dari orang yang pernah kita zalimi. Wallahu tabaraka taala alam. Terakhir ya kita jawab. Kayaknya nih perlu kita bertekad berikutnya ya, sebagaimana tekad kita yang dulu. Bismillah, saya pernah berniat puasa sunnah di malamnya, tapi saya tidak bangun sahur. Menjelang jam 9 saya ragu, tidak dapat menyelesaikan puasa, dan akhirnya ambil nasi sepiring. Tapi sebelum saya makan, saya tinggalkan itu nasi. Karena saya sayang meninggalkan puasa sunnah, akhirnya saya lanjut puasa saya. Apa puasa saya masih sah? Pertama, perbedaannya antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Adapun puasa wajib memang harus diniatkan sejak malamnya. Sebagaimana kata Nabi, "Man lam yubayyitin niyyah min lailihi fala shiyama lahu." Siapa yang tidak membermalamkan niat sejak malamnya, maka tidak ada puasa baginya. Makanya kalau sudah diumumkan besok 1 Ramadan, niat memang mesti puasa untuk 1 bulan. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ada yang mengatakan diperbaharui niat setiap malamnya. Mana yang rajih? Kumpulkan dua-duanya. Niatkan puasa 1 bulan dan perbaharui niat setiap malamnya. Ini untuk apa? Puasa wajib. Ya, apa lafaz niatnya Ustaz? Tidak ada lafaz tertentu dalam niat puasa. Ya, Anda bangun sahur di waktu malam itu sudah niat, karena tidak ada yang membangunkan Anda untuk sahur misalnya niat untuk berpuasa. Betul atau tidak? Tapi untuk mengantisipasi Anda tidak bangun sahur, niat memang dari awal untuk 1 bulan penuh, insya Allah. Ya, itu yang pertama. Adapun puasa sunnah boleh berniat walaupun setelah terbit matahari, setelah terbit fajar. Ini keistimewaannya puasa sunnah. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah suatu waktu beliau mencari makanan, tidak mendapatkan makanan di istri-istri beliau. Akhirnya beliau mengatakan, jika begitu saya berpuasa hari ini. Jadi apa yang antum lakukan ini akhir kariin, semoga insya Allah ya antum meneruskan puasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau antum belum niatkan untuk berbuka. Kecuali kalau sudah niat berbuka, siapa yang niat berbuka walaupun dia belum makan, maka puasanya sudah batal. Siapa yang berniat ya untuk berbuka walaupun dia belum makan apa-apa, maka puasanya sudah batal. Dan ini juga yang dilakukan kalau misalnya kita berpuasa di bulan suci Ramadan, sudah masuk waktu, kemudian belum ada makanan misalnya. Apa yang kita lakukan? Sebagian kan ada yang mengumpulkan ludahnya kemudian dia menelan. Ini tidak benar. Apa yang dia lakukan? Dia berniat saja berbuka, maka itu sudah dianggap dia berbuka. Pertanyaan yang lain misalnya menyangkut masalah ini juga, bagaimana, apa yang paling afdal kalau misalnya kita diundang, misalnya ada akikah, ya tiba-tiba kita diundang oleh saudara kita dan kita puasa sunnah. Ya, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya lanjutkan puasanya. Ya, bahkan Imam Malik mengatakan kalau dia membatalkan puasa sunnahnya hari itu, dia ganti pada hari yang lain. Tapi yang sahih tidak wajib dia ganti, karena Nabi bersabda dalam hadisnya, as-shaimul mutatawwi' amiru nafsi. Orang yang berpuasa sunnah dia sendiri yang memerintahkan dirinya. Ya, apalagi kalau misalkan dia diundang oleh saudaranya, dan ini terjadi di zaman Nabi. Ada yang diundang makan, kemudian sahabat ini tidak makan, Nabi kemudian menyuruhnya makan. Nabi mengatakan, "Qad takallafa akhuk." Saudaramu sudah berat-berat menyiapkan makanan untukmu.
Ya makanya lihat kondisi dan keadaan ayolah ikhwah. Kalau misalnya kita diundang hadir dan yang punya ini sangat menginginkan kita makan di situ, maka Anda sudah dapat pahala puasanya dan Anda juga yang mendapatkan pahala memasukkan kebahagiaan, kegembiraan ke dalam hati saudara Anda. Karena biasa ada yang mau mengundang kita makan, dia tidak kasih tahu, dia suruh istrinya masak. Ya, masakan gitu temanku rendang, dia itu suka sekali rendang. Ya, pagi-pagi dia sudah ke pasar beli daging, dipotong-potong, dicincang berkeringat, dia bercampur rendang dengan keringatnya di bawah bukit. Ya, kemudian dihidangkan, kemudian makanan pembuka, makanan inti, makanan pendamping di situ dan penutup sudah disiapkan. Dipanggil, sini dulu, habis dulu, jalan-jalan ke rumah nah. Ya, pas datang ke rumahnya, makan Ki. Dia bilang, puasa Kak. Coba bagaimana perasaannya? Dalam kondisi seperti ini, afdal Anda untuk memakannya insyaallah. Wal amru fihi sa'ah, dan ada keluasan dalamnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.